mengenai manfaat revaluasi aset tetap. Banyak manfaat dari revaluasi aset tetap. Kita bahas yang pertama adalah aset register. Jadi ketika ada perusahaan melakukan revaluasi aset, maka mau tidak mau dia akan melakukan inventarisir terhadap aset yang dia miliki. Seringkali apabila ada aset yang sudah tidak dipakai yang cukup lama, itu tidak terregister atau tidak tercatat. Makanya dengan adanya revaluasi aset menjadikan aset yang lama terbengkalai atau belum diupdate masalah aset registernya menjadi terregister. Yang kedua yaitu mengetahui kondisi terkini aset. Karena ketika akan dilakukan evaluasi, maka mau nggak mau kita akan mengecek dulu sebelum dicek oleh penilai, perusahaan penilai. Kita tahu apakah dilakukan maintenance selama secara berkala atau tidak. Dan kondisi yang kita nilai sebelumnya juga kita lakukan pada saat sebelum melakukan evaluasi aset. Nah, yang ketiga ini setelah dinilai oleh perusahaan penilai yang terdaftar, yaitu memiliki nilai aset yang sebenarnya. Karena kita sudah bahas di awal, yang namanya aset itu lebih baik dengan harga wajar. Karena akan memberikan informasi yang lebih sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang keempat yaitu menjadikan laba kecil. Penyebabnya adalah karena aset meningkat mengakibatkan biaya depresiasi meningkat, mengakibatkan laba turun. Ketika asetnya tidak meningkat, maka nggak mungkin perusahaan mau melakukan revaluasi aset. Revaluasi aset itu dilakukan kalau nilainya menjadi meningkat dari nilai buku. Yang kelima yaitu kita mendapatkan informasi nilai aset yang sejenis, karena sebelum kita melakukan evaluasi meminta perusahaan penilai untuk menilai aset yang kita miliki, maka kita akan cek dulu berapa nih di pasaran menurut versinya kita sebagai orang yang ingin mengajukan. Maka kita tahu oh pasarannya segini. Jadi misalkan kita memiliki rencana untuk menambah aset tersebut atau ingin upgrading aset tersebut, maka akan lebih mudah karena informasinya kita sudah kumpulkan. Mungkin saat ini sudah tidak lagi masalah informasi tentang pasaran harga, tapi untuk barang-barang tertentu berbeda. Mungkin harus mendapatkan izin khusus atau yang lain sebagainya yang tidak tersedia di umum. Kemudian yang keenam itu bisa mendapatkan pinjaman lebih besar karena kita itu memiliki underlying asset atau aset yang bisa dijaminkan itu lebih tinggi, ya. Jadi aset tinggi mengakibatkan jaminan tinggi, mengakibatkan pinjaman besar. Itu yang keenam. Yang ketujuh, jika nilai aset itu lebih tinggi, meningkatkan laba tunai atau cash flow. Jadi cash flow dari operasi itu rumusnya adalah earning after tax ditambah depresiasi.
ini namanya cash flow. Nah, ketika depresiasinya meningkat, maka cash flow-nya pun juga akan meningkat. Itu nomor 7. Berikutnya, nomor 8 adalah untuk menegosiasikan harga wajar untuk aset entitas sebelum merger dengan atau pengambil alihan oleh perusahaan lain. Jadi pada saat merger menggabungkan dengan usaha lain, itu menjadi modal yang dibawa untuk menentukan berapa besar kepemilikan kita. Jika aset kita besar, maka kepemilikan akan menjadi besar. Ya, aset tinggi, maka kepemilikan besar. Ini dampaknya. Karena semakin besar kita punya nilai aset, maka kekuatan kita untuk mengatur perusahaan setelah merger itu tergantung pada berapa modal yang kita setorkan sebelumnya. Berikutnya yang ke-9. Saldo kredit dari cadangan revaluasi dapat digunakan untuk penggantian aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Ya. Saldo kredit dari cadangan revaluasi itu bisa digunakan untuk penggantian aset setelah habis. Terakhir yang ke-10 adalah untuk menurunkan rasio leverage. Artinya meningkatnya kemampuan membayar hutang dengan modal atau dengan aset itu meningkat. Sebagaimana kita bahas di sebab sebelumnya, ini diakibatkan DER-nya itu menjadi lebih bagus. Akibatnya dari penyebabnya adalah karena asetnya meningkat. Karena DER itu bisa meningkat atau bisa bagus nilainya itu dari dua aspek. Pertama, nilai asetnya bertambah atau hutangnya yang berkurang.